Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Triuliana, Fananda Friza Rahmah binti Nur Ismah, Ibnu Rizky Haikal dan juga Kiki Kristi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas, di mana dalam materi kali ini terdapat subjudul pengertian bisnis model kanvas, manfaat bisnis model kanvas, 9 blok dalam bisnis model kanvas, dan juga penerapan bisnis model kanvas pada ide bisnis. Untuk mempersingkat waktu, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu tentang bisnis model kanvas. Baik, yang pertama yaitu bisnis model kanvas, yaitu merupakan alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Secara sederhana, bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Yang terakhir, mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya yaitu 9 blok dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition, merupakan nilai atau manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Umumnya, value ditukar oleh customer dengan uang ketika masalah mereka diselesaikan oleh solusi bisnis atau produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu customer segment, yaitu menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Di sini setiap individu akan dikelompokkan tergantung oleh jenis kelamin, usia, serta peminatan dalam belanja. Yang ketiga yaitu channel, menggambarkan sarana yang disediakan perusahaan untuk menjangkau segmen pelanggan yang telah ditetapkan dan berkomunikasi dengan mereka. Channel ini bisa berupa seperti website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Yang keempat yaitu customer relationship, adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Jadi sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Yang kelima yaitu key activities, adalah tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan agar model bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam yaitu key resources, merupakan kebutuhan utama yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat memberikan value proposition kepada pelanggan. Yang ketujuh yaitu key partnership, menggambarkan dengan siapa perusahaan menjalin hubungan kemitraan yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedelapan yaitu revenue stream, menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Yang terakhir yaitu cost structure, adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Contohnya yaitu seperti biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari resiko kerugian. Penerapan bisnis model kanvas pada ide bisnis. Yang pertama yaitu melakukan analisis kompetitor. Melakukan analisis terhadap kompetitor bisnis baik untuk menambah wawasan. Perusahaan bisa melihat dari sisi keberhasilan atau juga kegagalan kompetitor sebagai pembelajaran untuk sebuah bisnis ke depannya. Melalui informasi tersebut, perusahaan bisa tahu celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar lebih baik daripada kompetitor. Yang selanjutnya yaitu mengurutkan elemen secara sistematis. Mengurutkan 9 elemen bisnis model kanvas tersebut secara sistematis, agar perusahaan tahu mana prioritas yang harus dijalankan. Perusahaan juga bisa menyusun strategi dengan jangka waktu tertentu, sebab semakin jelas target, waktu, dan tujuannya, semakin mudah mengukur keberhasilannya. Yang ketiga yaitu hubungan setiap elemennya. Menghubungkan setiap elemen membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang tepat. Setiap elemen dalam bisnis model kanvas harus terhubung dan mendukung satu sama yang lain. Yang keempat yaitu fokus pada kondisi saat ini. Perusahaan bisa saja membuat strategi perencanaan bisnis untuk ke depan, tapi ada baiknya untuk fokus dalam menyusun strategi dengan kondisi saat ini. Karena apa? Karena kondisi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena berbagai faktor. Nah, di sini ada salah satu contoh usaha yang menerapkan bisnis model kanvas. Misalnya online shop,
merupakan salah satu bisnis yang banyak sekali dilakukan oleh para pembisnis saat ini. Salah satu produk yang banyak diminati untuk dijual di online shop adalah produk hijab. Sebagai gambaran, pada elemen revenue stream bisa diisi dengan produk atau jasa lain yang mendukung dan masih mempunyai hubungan dengan produk atau jasa utama yang ditawarkan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.